Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.5 beta 3 yang akhirnya dirilis sama Apple tepatnya semalam atau dini hari tadi ya. Kira-kira apa aja yang baru dan sudah hampir mau rilis juga nih. Buat lo semua, nonton video ini sampai selesai. Langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.5 beta 3 untuk pengguna developer beta tentunya. Biasanya kalau public beta, 1 hari setelah developer beta dirilis ya. Besok biasanya tuh public beta. Nah, kira-kira apa aja sih yang baru kita akan bahas. Tapi sebelum itu, gue akan kasih tahu aja bahwasannya Apple tidak hanya merilis iOS 17.5 beta 3 aja. Adanya iPadOS 17.5 beta 3, WatchOS 10.5 beta 3, tvOS 17.5 beta 3, HomePodOS 17.5 beta 3, macOS 14.5 beta 3 dan visionOS 1.2 beta 3. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system beta version yang dirilis sama Apple ke semua perangkat device Apple. Disclaimer dulu, ini masih versi beta, belum versi resminya. Jadi kalau kalian merasa belum kebagian, ya memang karena ini belum dirilis secara resmi ke seluruh pengguna iPhone. Tapi dengan hadirnya beta 3 ini bisa kita katakan kita sudah semakin dekat ke perilisan resminya iOS 17.5. Jadi teman-teman harap bersabar, sedikit lagi bakal rilis resmi kok iOS 17.5. Oke, pertama-tama akan gue bahas build number terlebih dahulu yang gue gunakan di iPhone 15 Pro dengan iOS 17.5 beta 3. Jadi kalau kita cek ke setting, general, lalu about, dan kita pilih iOS version, di sini untuk build numbernya di 21F5063F. Jadi itu adalah build number yang ada pada iOS 17.5 beta 3. Lalu ada pun juga untuk modem firmware-nya juga diupdate di 1.60.02. Kelihatan ya, modem firmware-nya sudah diupdate sama Apple di 17.5 beta 3 ini. Selanjutnya yaitu size update yang ada pada iOS 17.5 beta 3. Size update yang ada pada iPhone 15 Pro di 626,3 MB. Tapi kalau untuk size update itu pasti berbeda-beda tergantung iPhone yang digunakan. Jadi pastinya kalau teman-teman pengguna beta di sini merasa kok beda size-nya, ya karena beda device atau beda perangkat, beda size update juga seperti itu. Oke? Ya, pertama-tama yaitu fitur yang sebenarnya gue juga bingung, entah belum bisa dicoba di iPhone atau gimana, tapi Apple udah menginformasikan di sini di dalam dokumentasi iOS 17.5 beta 3 bahwasannya new feature untuk eSIM, new Apple Universal Link for eSIM install. Nah, di situ Apple memberikan fitur baru terkait eSIM di mana Apple Universal Link for eSIM. Gue belum tahu skema penggunaannya bagaimana. Mungkin nanti pada saat iOS 17.5 resmi dirilis akan gue demonstrasikan untuk penggunaannya. Karena ini masih tahap beta, berarti masih tahap uji coba. Di sini tertulis sama Apple, use the iOS user agent in web request to determine when to offer Universal Link for eSIM. Nah, jadi di sini juga bisa digunakan iOS 17.4 hingga paling terbaru. Apple menambahkan fitur ini untuk pastinya berhubungan sama fitur eSIM atau eSIM yang ada pada iPhone. Tapi untuk skema penggunaannya akan gue jelaskan nanti pada saat versi resminya dirilis. Selanjutnya adanya Game Center pada aplikasi settingan News. Ya, gue tahu aplikasi News ini memang sebenarnya nggak semua region digunakan, tapi gue tetap pengen informasiin fitur ini ke kalian. Jadi ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih News di sini. Nah, di sini sudah adanya Game Center nih terkait News plus Puzzle. Jadi adanya Game Center yang bisa kalian enable dan disable sebagai opsional. Selanjutnya detail aplikasi pihak ketiga yang bisa diinstal untuk iPhone region Uni Eropa, itu sebenarnya ada detail informasi di dalam settingannya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke setting, terus misalkan contoh aplikasi Instagram gitu ya, nanti di sini tuh sebenarnya ada detailnya seperti menginformasikan aplikasi tersebut diinstal melalui marketplace App Store atau di luar App Store. Jadi contohnya pada gambar di sini, perbedaannya di situ dimana ketika aplikasi yang memang tidak ada di App Store tapi kalian install, maka akan ada detail seperti itu. Dan fitur tersebut pastinya berjalan ketika kalian sebagai pengguna iPhone di regional Uni Eropa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya default browser ya. Default browser ini sebenarnya udah lama ada, tapi sepertinya dipertegas lagi karena memang berhubungan sama peraturan regulasi Uni Eropa. Contohnya di sini ada Arc Search ya. Dengan ada Arc Search ini adalah semacam browser juga, dan kalian bisa setting juga ke settingannya. Lalu kalian pergi ke aplikasi tersebut seperti ini, Arc Search. Nah, di sini bisa kalian default browsernya bisa kalian rubah nih, mau Arc Search atau Safari seperti itu. Tapi ini lebih cenderung buat pengguna regional Uni Eropa sih sebenarnya, kayak gitu. Selanjutnya terkait site loading di Uni Eropa, Apple sudah benar-benar mematuhi peraturan regulasi Uni Eropa, di mana terbukti juga seperti IELTS Store ini yang sudah bisa diinstal, tapi IELTS Store ini sekarang jadi berbayar ya. Kalau kita cek di sini ada langganannya, dan ketika kalian install akan kira-kira seperti pada gambar di sini, kayak gitu. Jadi ya itu menunjukkan bahwasannya kalian sudah bisa menginstal aplikasi di luar App Store
Store secara resmi, asalkan developer aplikasi tersebut memang sudah mematuhi peraturan dan regulasi yang Apple sudah buat kayak gitu. Jadi sudah terbukti dengan hadirnya side loading pada iOS 17.4 sebelumnya. Sekarang 17.5 beta 3 ya sudah bener-bener sangat bisa berjalan seperti itu. Selanjutnya, by the way, gue mau informasiin ada rumor juga di mana kalkulator akan hadir di iPad OS. Jadi ya turut berbangga hati buat teman-teman pengguna iPad, karena memang sejatinya iPad tuh nggak ada kalkulator ya, tapi Apple akhirnya ingin menambahkan kalkulator tersebut di lini iPad. Tapi nggak tahu nih akan hadir di iPad OS 17.5 atau nanti di iPad OS 18. Ya kita lihat aja nanti. Dan gue juga mau informasiin juga, Apple baru saja announcement Apple Event untuk tahun ini pertama kalinya. Di tahun ini ya, di tahun 2024 Apple Event pertama akan diselenggarakan nanti di 7 Mei. Berarti kalau di Indonesia tetap 7 Mei karena jamnya berbeda, bukan dini hari ya. Di Indonesianya 7 Mei jam 9 malam hingga jam 11 malam. Seperti itu. Dan Apple Event ini terlihat dari gambarnya, kalau kita bisa lihat, ya ini sepertinya Apple akan memperkenalkan lini iPad baru, seperti rumor-rumor yang sudah banyak banget kita ketahui di akhir-akhir bulan ini gitu ya. iPad baru, iPad Pro baru, iPad Air baru, Apple Pencil, Magic Keyboard, dan lain sebagainya. Patut kita nantikan juga Apple Event tersebut. Apple akan merilis produk apa aja di Apple Event pertama di tahun 2024 ini. Jadi ya kita lihat aja nanti kira-kira kalian berharap apa pada Apple Event tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini gue mau kasih tahu aja terkait dokumentasi atau documentation yang ada pada 17.5 beta 3. Terlihat jelas untuk release notes-nya Apple cukup banyak memperbaiki dan menambahkan fitur juga terkait beberapa fitur tadi kayak Core Motion, new fitur, eSIM. Selebihnya lebih kayak problem solving atau perbaikan kayak wallpaper, non issue gitu-gitu ya. Nggak terlalu banyak, sepertinya memang Apple menyimpan fitur-fitur terbarunya untuk iOS 18. Tapi ya ini adalah release notes atau dokumentasi yang ada pada iOS 17.5 beta 3. Selanjutnya kita bahas performance di iOS 17.5 beta 3. Lagi-lagi seperti di beta-beta sebelumnya atau di iOS beta sebelumnya, gue katakan gue nggak terlalu ekspektasi tinggi terkait iOS versi beta, karena namanya juga iOS uji coba ya. Lu mau berharap apa? Pasti banyak kendala, pasti ada bug. Jadi ya mendingan dinikmatin aja. Makanya tidak disarankan ketika lu menginstal iOS beta version di HP atau iPhone primary lu. Itu tidak disarankan cuy. Tapi rasanya nggak afdol bicara performance kalau kita nggak sekalian benchmark menggunakan Geekbench 6. Oke, sekarang gue akan coba benchmark. Di sini lu bisa lihat sendiri iPhone 15 Pro iOS 17.5, Apple A17 Pro 3,78 GHz dan memori 7,47 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya, sedang proses benchmark, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score di 2921 dan multicore-nya di 7230. Ya, ini adalah skor untuk benchmark iOS 17.5 beta 3 di iPhone 15 Pro gua. Tapi gue ingatin ini cuma sekedar angka aja, yang penting experience saat lu menggunakan iOS di iPhone lu harusnya baik-baik aja. Tapi lagi-lagi karena ini masih beta version, jangan terlalu berespektasi banyak. Beta version itu memang tidak untuk digunakan secara daily buat teman-teman ya gitu. Oke, sekarang let's talk about baterai. Nah, ini baterai di sini tadi juga habis gue charger dan iPhone-nya sebenarnya habis gue restore juga sih kemarin. Tapi nggak apa-apa, gue akan tetap kasih tahu daily-nya. Di sini kita ke setting lalu ke bagian baterai langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat ya daily-nya nggak terlalu banyak karena emang habis di restore juga. Tapi gue ingetin lagi, namanya baterai di iOS beta version ini kalian nggak bisa berharap banyak sih, karena pasti belum stabil-stabil banget. Namanya juga beta version cuy, iOS uji coba, jangan diekspektasiin lebih tinggi gitu. Baterai health-nya juga masih aman di 97%, cycle count-nya juga gue masih aman, dan ya baterai health normal statusnya. Overall untuk baterai sih gue belum ada kendala, tapi karena memang dari awal gue sudah memantapkan hati gue untuk tidak ekspektasi banyak terkait performance dan baterai pada iOS 17.5 beta version ini atau beta 3 saat ini, jadi gue nggak terlalu gubris banget terkait performance ataupun baterai seperti itu. Oke, sekarang kalau kita cek ke tanggal di sini ya, kapan sih sebenarnya rilis? Kalau tadi dini hari dirilisnya beta 3, ada kemungkinan di minggu besok RC version, dan di tanggal 7 Mei bertepatan dengan Apple Event mungkin iOS 17.5 dirilis secara resmi. Karena kalau kita lihat timelinenya harusnya di tanggal 1 Mei RC version dirilis, setelah itu tanggal 7 Mei-nya versi resminya iOS 17.5 dirilis. Kenapa harus ada RC version? Ya karena RC version tuh kayak QC terakhir atau iOS terakhir sebelum ke final gitu. Jadi kalau kita lihat bagannya sih kemungkinan akan bertepatan dirilis resminya bersama dengan Apple Event yang akan diselenggarakan sama Apple. Seperti itu. Ya, itu aja mungkin untuk iOS 17.5 beta 3. Isinya apa aja yang nggak terlalu banyak untuk di beta 3 kali ini. Tapi kita lihat nanti pada saat RC version atau final resminya, siapa tahu Apple nambahin fitur atau memberikan perbaikan yang mungkin kita tanpa sadari. Ya kita lihat nanti aja. Tapi untuk saat ini cukup segitu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga
sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.